apa sih yang dimaksud dengan gangguan citra tubuh atau body image itu? Kalian pernah merasakan nggak gangguan body image? Pasti pernah merasakan, ya. Gangguan, apa namanya, gangguan body image. Coba siapa yang pernah merasakan gangguan body image? Nah, apalagi Anda masa-masa remaja. Oh, ini remaja ini biasanya sering merasa ada gangguan body image, ya, di remaja ini. Ya, siapa silakan? Ya, remaja lagi pengen dibilang cantik, pengen dibilang hebat, ya, hebat, dan bilang sebenarnya lagi masa perkembangannya misalnya, ya. Siapa yang pernah merasakan gangguan body image? Saya Ibu. Oke, Hilda, gimana Hilda? Apa yang kamu rasakan? Kalau dulu insecure sih Bu. Kayak nggak Insecure. percaya diri. Soalnya Ah. pernah juga sempat diledekin terus kayak ya Hmm, udah jadi diledekin. iya jadi Dibullying. berlebih gitu. Oke, ya, ya. Gangguan itu eh, yang kamu rasakan apa? Yang diledekin apa? Iya Bu, dulu waktu saya masih sekolah itu tuh saya item banget Bu. Mm-mm. Jadi dikata-katain Bu item. Item, body image, body kita, ya kan? Ada bagian-bagian dari tubuh kita, ya. Nah, dikatain, dibully. Oke, good. Yuda, ada lagi? Ya Ada Bu. lagi yang merasakan? Ya, pengalaman, pengalaman. Ayo, pengalaman yang pernah dirasakan eh, gangguan body image. Jangan malu-malu. Ibu juga pernah waktu itu dibully ibu karena kurus banget. Ibu kurus banget. Dibilang ceking lah, dibilang tengkorak hidup lah. Ibu ya sempat apa namanya ya stres lah, ya. Makanya berusaha lah pengen gemuk. Minum lah jamu-jamuan penggemuk. Ya, sempat depresi juga karena apa? Wah, udah dikata-katanya sampai setiap ketemu orang, ih lu kurus banget. Nah, mana ada orang yang suka malu kurus kayak begini? Waduh, banyak deh, kurus banget. Tapi sekarang gemuk. Nah, ya, udah menikah gemuk. Hmm. Ya, ada lagi yang pengalaman yang mempunyai pengalaman, hmm, apalagi pada remaja ya, yang jerawatnya muncul, ya, ada yang apa namanya, RT, ayo mau mau itu resen nggak? Nggak, Kedengaran ya, nggak Bu eh, suaranya? kedengaran. Oke, apa Hertinayu? Bu, kalau saya itu apa ya Bu bilang? Kayak eh, kalau nunjukin diri ke orang tuh kayaknya Mm-mm, nggak usah deh. Dulu tuh kira kayak gitu. mm-mm, Soalnya misal bangun tidur, keluar pintu kamar, terus kan diliatin nih sama orang tua, mm-mm, ih Nayu gemuk banget. Terus mm-mm, kadang, ih Nayu kok kamu jadi jerawatan gitu. Jadi kadang mm-mm, ada suatu masa di mana kayak Nayu maunya di kamar aja deh biar nggak denger omongan kayak gitu. Atau mungkin kadang juga tuh kan gimana ya feeling kalau orang ngeliatin kita tuh kadang mm-mm, kayak emang ada yang salah ya yang kayak gitu mm-mm. jadi kayak maunya Oke, di good. tempat Ya, tertutup sendiri gitu. ya. Apalagi orang terdekat kita yang ngomong, ya nggak? Orang terdekat kita, apalagi orang lain, ya kan? Nah, orang terdekat kita memang untuk apa namanya, feedback, ya, feedback yang baik. Karena apa? Orang lain itu nggak akan sepolos orang, sejujur orang dekat kita, ya kan? Nah, kalau orang dekat kita ngomong berarti, oh ya berarti itu benar, ya kan? Nah, tapi kalau orang lain itu eh,
ya bisa meledek, bisa bisa ngebully, bisa apa gitu kan ya. Nah, itu yang membuat kita menjadi HDR ya. Ya kan HDR itu kan ada dua, HDR sementara dan HDR yang kronis yang sudah berkelanjutan akhirnya menjadi gangguan jiwa. Tetapi HDR yang itu, aduh aku jerawatan ya. Nah, apa? Tapi coping individu kita kuat, akhirnya kita masih bisa apa namanya masih sehat jiwa ya karena coping individu kita bagus. Biarin orang lain jerawatan. Emangnya saya sendiri banyak kok yang lain. Oh nanti saya obatin. Oh sekarang saat ini mungkin lagi masa-masa remajanya jerawatnya lagi banyak. Ya mungkin besok-besok lusa enggak. Karena apa? Itu coping individunya yang bagus. Ya, tapi kalau coping individunya jelek, ya akhirnya apa? Dia menjadi menyendiri, tidak mau berinteraksi dengan yang lain. Ya, merasa rendah diri. Aduh, saya ini jelek, saya ini orang-orang gak suka sama saya, orang-orang ini kan gitu. Ya, akhirnya dia melamun, ya, akhirnya menjadi gangguan jiwa. Bisa seperti itu. Tapi kalau copingnya bagus, ya, biarin. Emangnya saya sendiri yang jerawatan banyak kok orang lain yang jerawat bisa kok sukses, orang yang jerawat bisa kok tampil. Nah, jadi copingnya bagus. Nah, itu ya. Nah, terkait dengan itu apa namanya gangguan body image ya, asuhan keperawatan pasien dengan body image ya. Nah, jadi kita diawali dengan coping individunya dulu. Oke ya, Ibu Ibu share screen ya. Oke. Asuhan pada klien dengan gangguan body image. Body image atau gangguan citra tubuh ya. Gimana ini? Ya, apalagi pada masa remaja, lagi proses-proses perkembangan. Ini kalian nih eh, proses remaja menuju dewasa, ya kan sekarang ini kan Anda ingin terlihat cantik, Anda ingin terlihat apa namanya sempurna, ya kan? Nah, di sini ya uh, uh, orang yang merasa uh, tadi ada kekurangannya ya merasa ada sesuatu di bagian uh, tubuhnya ya yang tidak bisa dikompensasi atau karena copingnya jelek akan menjadi gangguan. Oke. Nah, tadi ya jadi tergantung konsep dirinya ya konsep dirinya bagaimana seseorang melihat dirinya ya jadi di sini konsep diri adalah ide-ide pikiran perasaan dan keyakinan yang kuat yang membentuk pengetahuan individu terhadap dirinya ya ide keyakinan oh iya ya apa namanya saya jerawat ya oh saya jelek ya oh saya begini ya ya itu konsep diri bagaimana seseorang ini melihat ya berdasarkan perasaannya berdasarkan pikirannya berdasarkan keyakinannya ya yang kuat yang membentuk pengetahuan individu terhadap dirinya dan mempengaruhi hubungan dengan orang lain ya nah ini yang akan mempengaruhi hubungan orang lain akhirnya dia menarik diri tidak mau atau yang dengan percaya diri biarin aja emangnya saya sendiri yang jerawat, emangnya saya sendiri yang kurus, emangnya saya sendiri yang gemuk. Begitu banyak kok yang lain yang gemuk apa pede. Nah, itu keyakinan diri yang kuat yang membentuk pengetahuan seseorang. Oke? Ya? Gimana? Yang lain? Apakah punya perasaan yang seperti itu? Bagaimana Anda melihat diri saya? Oh ya, saya ini udah cukup manis kok manis ya biarin nggak cantik tapi manis saya menarik yakin bahwa saya itu apa namanya Anda mempunyai konsep diri pada diri sendiri itu baik ya. Nah, ini konsep diri. Nah, faktor yang mempengaruhi konsep diri itu biasanya adalah lingkungan. Yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan fisik dan psikologis. Ya, lingkungan fisik adalah sarana yang dapat menunjang perkembangan konsep diri.
Sedangkan lingkungan psikologis adalah lingkungan yang dapat menunjang kenyamanan dan perbaikan psikologis yang dapat mempengaruhi perkembangan konsep diri. Nah, seperti tadi katanya si Hertinayu, ya bangun tidur, ih kamu jelek banget, hitam banget bangun tidur. Nah, ya itu lingkungan, apalagi orang yang terdekat, ya, yang membuat apa namanya uh, apa psikologis Anda gitu ya. Ah biarin sih mah. Ini juga berarti kalau aku hitam berarti mama juga hitam. Nah, gitu kan. Hmm. Anakku juga gitu kalau ini apa namanya? Kalau kita kan, ih aku cantik gak mah? Iya dong, siapa dulu mamanya kan gitu. Nah, itu udah bagus konsep dirinya udah bagus gitu loh. Jadi semuanya tergantung pada konsep diri seseorang. Bagaimana memandang dirinya gitu ya. Berdasarkan ide-ide ya, keyakinan ya tadi. Nah, selain lingkungan ada juga pengalaman masa lalu. Adanya umpan balik dari orang-orang penting, situasi stresor yang sebelumnya, penghargaan diri dan pengalaman sukses atau gagal, ya, pengalaman penting dalam hidup atau faktor yang berkaitan dengan masalah stresor, usia, sakit yang diderita atau trauma, ini semuanya dapat mempengaruhi perkembangan konsep diri. Pengalaman masa lalu, ya. Tadi dari ada umpan balik dari orang-orang penting, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita percayai. Iya lu Mi, kurus banget lu, jelek lu kayak kentang orang hidup. Oh iya ya, berarti dia benar gitu kan. Ya berarti ini, nah itu masa lalu ya, misalnya masa lalu saya seperti itu ya. Nah, tapi sekarang saya gemuk, malahan kegemukan ya. Tadi mana ini ya. Udah gitu apa namanya situasi stresor yang sebelumnya yang membuat Anda menjadi stres ya. Terus penghargaan diri dan pengalaman sukses atau gagal ya. Anda mendapat pujian, waktu dulu cantik lo kayak itu, kayak misalnya yang sekarang cantik siapa ya? Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting cakep nggak ya? Cakep ya. Ih lu cantik lu kayak Ayu Ting Ting. Nah, waktu dulu cantik, kok sekarang lu gendut sih? Ya, nah itu pengalaman masa lalu ya. Nah, tapi kalau Anda ini ya biarin aja dulu dulu yang biarin, yang penting sekarang gue sehat ya. Jadi coping individunya ya, yang pasien-pasien dengan gangguan jiwa itu biasanya coping individunya tidak baik, akhirnya jatuh ke yang kronis. Dia apa namanya terlena dengan apa namanya keyakinan dirinya. Oh iya ya benar ya, bos saya ini kayak begini, saya ini bodoh, ini saya ini tidak berguna, oh saya ini. Karena apa? Misalnya seorang anak sering lu anak yang tidak berguna, lu anak yang apa pembawa sial. Ini akhirnya apa tertanam di anak, iya ya, saya anak yang bodoh, saya tidak berguna, saya membawa sial. Ini itu karena apa? Pengaruh dari orang-orang yang terdekat, ya, orang-orang penting dalam hidupnya. Ya, akhirnya apa? Dia merasa tidak yakin dengan dirinya. Ya, uh, dia tidak bisa berbuat melakukan apa-apa karena tidak yakin. Ya karena saya orangnya apa namanya bodoh. Saya orang yang membuat apa namanya uh, yang saya tidak berguna. Saya ini nih. Nah, itu tertanam di ininya. Itu pengalaman masa lalu. Akhirnya dia tidak konsep dirinya tidak bagus ya. Nah, ini uh, apa namanya berkaitan dengan biasanya masalah seringnya mendapatkan stresor ya, usia dari kecil bisa sering, tapi kalau dia bagus dengan dia belajar belajar pengalaman ya, dengan membaca ya, akhirnya oh saya harus begini begini begini. Itu semakin dewasa dia semakin menjadi lebih baik bisa juga ya, atau dia semakin tua semakin menjadi ya uh, apa keyakinannya rendah ya, itu bisa menjadi penyakit ya, sakit yang diderita ini trauma ya, ini dapat mempengaruhi perkembangan konsep diri. Oke, ada yang pengalaman pengalaman masa lalu pernah merasa? Oke, saya yakin ya Anda copingnya lebih baik lagi karena apa? Anda belajar di sini. Oh, ternyata ini loh ini nih.
Jangan menjadi terlena dengan apa namanya yang masa lalu ya, dengan omongan orang atau dengan apa, tapi punya keyakinan ya, sehingga membentuk apa namanya konsep diri Anda yang baik. Nah, tingkat tumbuh kembang. Adanya dukungan mental yang cukup akan membentuk konsep diri yang cukup baik. Sebaliknya, kegagalan selama masa tumbuh kembang akan membentuk konsep diri yang kurang memadai. Tumbuh kembang anak, ya adolesen, remaja, dewasa, ya itu membawa Anda menjadi kognitifnya dengan belajar, misalnya ada belajar, ada berdasarkan pengalaman, itu membentuk kognitif Anda lebih kuat, ya, sehingga konsep diri Anda lebih bagus, ya. Anda belajar nih, oh harus begini loh, begini loh, begini loh, ya. Anda semakin yakin, oh ya, Anda menjadi apa namanya uh, ini copingnya lebih baik lagi, ya, dengan tumbuh kembang ya dari anak-anak, dia diberikan kasih sayang ya, diberikan perhatian ya. Nah, itu membentuk Anda lebih percaya diri ya. Dewasa juga ya, Anda bergaul dengan lingkungan yang baik, itu akan membuat Anda semakin yakin, semakin kuat coping individunya ya. Nah, ini dari tahapan tumbuh kembang. Nah, oke. Okay. Nah, ya, jadi ya uh, apa namanya uh, coping individu itu dari 5 komponen. Ada citra tubuh, ada ideal diri, ada harga diri, ada identitas, dan ada peran. Kenapa sih ya citra tubuh? Ya, citra tubuh adalah sikap seseorang terhadap tubuhnya, ya, baik disadari atau tidak, ya, baik itu fungsinya, bentuknya, ya, penampilannya dan potensi tubuh serta merupakan persepsi masa lalu dan sekarang. Ya, jadi citra tubuh cara pandang seseorang ya melihat dari bentuknya, fungsinya, ya, penampilan dan potensi yang merupakan persepsi masa lalu dan sekarang. Ya, waktu dulu saya hitam, sekarang saya cantik, saya putih, ya, minimal saya sekarang apa namanya hmm, uh, karena uh, dilulur di apa akhirnya sekarang lebih manis lagi, ya, malah orang yang udah putih aja dihitam-hitamin kepengen menjadi hitam, ya. Nah, karena yang hitam itu yang menarik. Nah, Bumi juga hitam, apa dibilangnya sawo matang, oh kematangan sekarang jadi busuk gitu ya. Nah, itu uh, apa namanya, karena bulian ya, karena orang-orang yang di sekitar kita menganggap lu udah hitam, lu jelek gitu ya. Nah, itu akan membuat coping kita tetapi ya tadi dengan coping kita kuat yakin ya bahwa oh nanti belum lihat loh kalau gue udah remaja udah gede gue berubah. Nah, terus ketemu lu kok sekarang cakep banget, nah kan sering suka begitu ya, ya. Oke, oke, lagi ya. Citra tubuh berhubungan erat dengan kepribadian, pandangan yang realistis terhadap diri, menerima dan menyukai bagian tubuhnya akan mengurangi rasa cemas dan meningkatkan harga diri. Tentunya, ya, karena apa namanya apa dia merasa bangga dengan tubuhnya, ya, akan mengurangi rasa cemas dan meningkatkan harga diri. Ya, ini untuk citra tubuh ya. Jadi kalau ada gangguan citra tubuh karena ada perasaan tidak puas terhadap perubahan struktur, bentuk dan fungsi karena tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ya, jadi yang dikatakan gangguan citra tubuh yang tadi dia merasa bangga dengan tubuhnya, ya di sini dialisis menerima dan menyukai bagian tubuhnya, ya, ya dia mengurangi rasa cemas dan meningkatkan harga diri. Oh ya, saya sempurna, saya cantik, mata saya bagus bulat gitu ya, bibir saya bagus kayak apa gitu ya, hidung saya, oh ya, kulit saya, badan saya semampai bagus, gitu ya. Nah, tapi kalau ada perubahan ya, badan saya menjadi gemuk atau badan saya menjadi
kurus, atau badan saya menjadi banyak jerawat, atau uh, saya tidak mempunyai tangan, saya tidak mempunyai, misalnya dia habis operasi mastektomi, saya tidak punya buah dada misalnya, itu akan mengganggu seseorang merasa tidak puas terhadap perubahan struktur, bentuk dan fungsi tubuh karena tidak sesuai dengan yang diinginkan. Maka timbullah gangguan citra tubuh. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada. Lanjut ya. Kedengeran nggak sih suara ibu? Halo, suara Jawab, ibu Bu. kedengeran? Ya, kedengaran, Bu. Halo, kedengeran nggak? Iya, Oke, terdengar, Bu. ya. Oke, oke tadi kita sudah tadi gangguan citra tubuh ya, ya, yang termasuk dalam coping individu. Yang berikutnya adalah ideal diri. Ideal diri seseorang, ya. Di mana ideal diri ini adalah persepsi individu tentang bagaimana seharusnya bertingkah laku berdasarkan standar pribadi, gambaran diri, aspirasi, tujuan dan nilai yang ingin dicapai. Ideal diri dia seperti apa sih ini? Oh, saya punya standar bahwa saya ini uh, apa namanya uh, uh, seorang seorang perempuan yang sempurna, yang baik, yang ramah, yang ini mempunyai standar saya. Saya berarti saya harus begini, begini, begini. Oh, saya ternyata orangnya yang pemalu. Oh, ternyata saya orangnya pasif. Saya orangnya adalah apa? Nah, itu kita bisa merasakan sendiri ideal diri saya seperti apa, ya. Nah, ini sehingga Anda bertingkah laku berdasarkan standar pribadi. Saya ini orangnya yang ramah, ya. Nah, saya akan bertingkah laku, saya mudah senyum, saya ramah, misalnya, ya. Gambaran dirinya dia, nih ya, tujuan dan nilai yang ingin dicapai oleh seseorang. Itu ideal diri. Oke, kemana ini tadi? Oke, nah, ideal diri itu hendaknya ditetapkan, ya, tidak terlalu tinggi, tetapi masih lebih tinggi dari kemampuan agar tetap menjadi pendorong. Maksudnya gini, Anda mempunyai ideal diri, ini punya standar pribadi, tapi Anda jangan terlalu tinggi. Oh, saya ini cantik, berarti saya harus jadi artis. Nah, ya, oh saya cantik, berarti pacar saya harus orang kaya, kayak Mario Dendi, gitu ya, misalnya. Jadi jangan terlalu menetapkan ideal diri kita terlalu tinggi. Ya, saya mah biasa-biasa aja. Tapi juga jangan menetapkan terlalu rendah. Ya, saya mah jelek, saya mah ini jangan. Ya, jadi Anda harus berada di atas apa namanya uh, apa standar kita, tapi jangan terlalu tinggi, gitu loh. Paham nggak maksudnya? Hai, paham nggak, Say? Ya, jadi kalau Anda tidak tercapai, Anda tidak kecewa dan Anda tidak menjadi HDR, orang yang merasa rendah diri. Oh, saya apa namanya eh, bodoh, saya nggak bisa, saya malu gitu ya. Jadi jangan seperti itu, ya. Jadi tetapkanlah ideal diri Anda, ya, itu eh, di atas ideal diri Anda yang paling rendah, ya. Jadi jangan terlalu tinggi, tetapi masih lebih tinggi dari kemampuan yang ada atau ide diri Anda yang ada, agar tetap menjadi pendorong, punya motivasi, punya semangat untuk menjadi lebih baik lagi ideal dirinya. Paham? Ada yang bengong-bengong nih, ada yang kelihatannya masih bengong-bengong. Kita lihat bengong-bengong nggak, lihat nih. Jaki, paham nggak Jaki? Paham, Ibu. Paham ya. Terus Ibu lihat lagi. Deva, paham nggak? Paham, Ibu. Paham ya. Oke. Kita lanjut ya. Nah,
konsep diri juga ya. Jadi tadi konsep diri dipengaruhi oleh ya, apa citra tubuh, nah, ideal diri, nah, harga diri juga yang membuat konsep diri Anda menjadi lebih bagus ya. Karena harga diri adalah pendapat pribadi seseorang tentang kesejahteraan atau nilai yang telah dicapai dengan menganalisa kesesuaian tingkah laku dengan ideal dirinya. Harga diri ya. Jadi seseorang dengan harga diri yang tinggi dapat menerima orang lain ya, berekspresi tanpa cemas atau takut dan berfungsi efek di lingkungan sosial. Ya. Jadi punya harga diri yang tinggi. Oh ya, saya ini apa namanya uh, uh, tidak bodoh. Saya ini bisa ya. Saya bisa uh, ikut bergabung di kelas ini karena saya mampu ya. Jadi saya punya harga diri. Saya harus belajar. Gitu, ya. Jangan, aduh, kelas ini pinter-pinter ya. Gimana nih saya nggak nggak bisa. Kamu aja deh yang maju. Jangan. Anda punya harga diri. Misalnya, nolak kamu presentasi ya. Oke Bu, baik. Atau teman-teman, oke, saya yang maju. Gajian gitu. Saya yang maju deh yang presentasi. Jangan kamu presentasi siapa Vini? Enggak aku nggak bisa, aku takut, aku malu, aku ini. Jangan. Ya, punya harga diri. Kamu bisa, kamu pintar, kamu uh, apa namanya? Bisa dipercaya oleh teman-teman Anda bahwa Anda bisa presentasi di depan kelas. Gitu ya. Itu harga diri. Harga diri ini diperoleh dari diri sendiri dan orang lain. Orang lain, dengan dukungan orang lain, seseorang mempunyai percaya diri, harga diri. Ya, tapi lu nggak bisa, lu nggak, ya, apa ngomongin aja beletat, nggak bisa, jangan. Anda harga diri Anda hancur nggak? Hancur, ya kan? Ya. Nah, yang bagusnya coping presentasi. Ya, atau orang lain misalnya, Bu saya bisa, enggak, lu bisa, lu, gue tahu Anda, ya, saya diri Anda maju untuk ini, karena apa? Dukungan orang lain, walaupun diri Anda sendiri merasa nggak bisa, tapi dukungan orang lain sangat kuat, Anda mempunyai harga diri. Oh ya deh kalau gitu aku maju. Nah, aspek utama adalah dicintai dan menerima penghargaan dari orang lain, ya. Harga diri rendah ini dapat berupa mengkritik diri sendiri. Nah, tadi tidak percaya diri. Ya, saya nggak bisa, saya takut, saya ini, itu, misalnya, ya, mengkritik diri sendiri. Perasaan tidak mampu, rasa bersalah, mudah tersinggung, ya, gangguan berhubungan dan merusak diri. Ini harga diri rendah. Adakah dari kalian seperti ini? Ya, yang ada, ke Bu Omi. Nanti kita bawa ke mall. Ya, gitu ya. Ibu percaya kalian mempunyai harga diri yang baik, coping individunya yang baik, apalagi sekarang belajar akan membuat coping individu kalian menjadi lebih kuat. Oke. Nah, selanjutnya juga yang mempengaruhi coping individu adalah penampilan dan peran. Penampilan peran adalah serangkaian pola tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat yang dihubungkan dengan fungsi individu dalam kelompok. Ya, serangkaian pola tingkah laku, penampilan peran Anda di dalam masyarakat dan di dalam kelompok. Ya, ini membuat Anda menjadi copingnya lebih kuat, percaya dirinya lebih kuat. Nah, itu ya. Sini. Faktor yang menyebabkan seseorang menyesuaikan diri dengan peran adalah pengetahuan. Ya, yang menyebabkan seseorang menyesuaikan diri dengan perannya adalah pengetahuan tentang peran yang diharapkan, respon konsisten dari orang lain yang akan membuat perilaku peran yang bertentangan ya. Jadi ini apa namanya? Anda terus belajar ya. Jadi Anda yang tadinya misalnya dulu
Anda kampungan, udikan gitu ya. Tapi dengan Anda belajar, Anda membaca, ini Anda berubah. Waktu dulu dia kampungan banget, kok sekarang cantik banget sih dia. Keren banget dia. Gitu kan? Hmm, ya, waktu dulu dia istilahnya etika etika dan tata keramanya kurang bagus. Kok sekarang bagus karena apa? Dia belajar. Ya, oke. Yang terakhir adalah identitas diri. Identitas diri adalah kesadaran menjadi diri sendiri. Gambaran diri ya adalah satu kesatuan utuh perasaan berbeda dengan orang lain. Identitas diri menjadi diri sendiri. Ya, kalau menjadi orang lain itu tidak ajak, menyeluruh di dalam tubuh Anda, bisa berubah-ubah, bisa lupa, ya. Nah, tapi jadilah diri sendiri, ya. Tunjukkan, ya. Nanti peran Anda akan terlihat, ya, karena menjadi diri sendiri. Kemandirian timbul dari perasaan yang berharga, kemampuan dan penguasaan dari diri seseorang yang mandiri, ya, yang dapat mengatur dan menerima dirinya. Oke, ya. Jadi ini seseorang coping individunya menjadi kuat. Ya, seseorang dengan kepribadian yang sehat ini mempunyai gambaran tubuh yang positif dan tepat, ideal diri yang realistik, konsep diri yang positif, harga diri yang tinggi, dan identitas diri yang jelas terbuka pada orang lain. Simpulannya itu, ya. Oke. Nah, jadi apa namanya gangguan cedera tubuh tadi disebabkan karena kok apa copingnya tidak kuat. Ya, karena apa? Penyebabnya bisa dari gangguan media sosial. Dari media sosial ini Anda sering apa namanya eh, 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 dibully atau Anda sering melihat di media sosial itu orang-orang yang apa eh, hmm, yang membuat idola Anda gitu ya. Nah, ini karena apa? Media sosial saat ini menjadi apa namanya eh, waktu terbanyak yang dihabiskan oleh seseorang. Ya, jadi eh, eh, Anda lebih banyak melihat media sosial gadget. Coba Anda lihat di mana di rumah aja yang harusnya misalnya Anda berinteraksi dengan keluarga, Anda lebih banyak main gadget. Ya, ngobrol seperlunya. Anda kumpul sama teman-teman, Anda nggak banyak bercanda, lebih banyak apa? Lihat gadget, ya kan? Ya, lagi makan aja sambil lihat gadget, mau tidur lihat gadget, ya. Jadi lebih banyak menghabiskan waktu dengan media sosial. Nah, ini akhirnya membuat Anda mempunyai apa namanya banyak standar penampilan cenderung ya tidak realistis lagi, lebih banyak ke media sosial. Oh, ini ada YouTube tentang kecantikan apa, make up apa namanya make up itu. Ya, jadi eh, media sosial ini apa namanya dapat juga penyebab dari gangguan citra tubuh. Budaya, ya, budaya ini dari eh, tekanan masyarakat, ya. Seperti wanita itu harus bertubuh langsing, semampai, melambai, enggak ya, nah, semampai. Nah, udah gitu, ini akhirnya Anda membuat uh, memiliki body image yang negatif pada diri Anda, ya kan? Ya, sekarang anak-anak anak-anak remaja sekarang cantik-cantik badannya, bagus-bagus, kulitnya mulus-mulus, ya. Akhirnya Anda apa namanya terpacu untuk oh ya saya harus seperti itu. Nah, kalau tidak ada akan menjadi gangguan citra tubuh. Nah, ini juga orang terdekat, ya, komentar dari orang terdekat, keluarga, sahabat, ya, itu apa namanya
yang sering memberikan tadi ya komen, oh kamu tuh orangnya seperti ini yang membuat Anda uh, rentan ya menimbulkan gangguan citra tubuh. Oke, bullying. Kalau udah bullying udah pasti ya. Ini perundungan ya. Ini mengenai bentuk tubuh Anda ya. Ini akan menyebabkan Anda menjadi gangguan citra tubuh, merasa malu ya, merasa depresi ya karena oh iya ya saya ini gemuk bisa pendek, saya apa ya namanya hmm, tidak seperti orang lain ya. Memang semua orang itu kepengennya sempurna, pengennya ideal ya kan, tinggi, putih, cantik, ini semuanya seperti itu. Tapi kan uh, apa namanya Tuhan menciptakan berbeda-beda ya. Uh, jadi tergantung pada coping kita tadi ya, coping kita menerima atau tidak. Nah, gangguan mental di sini depresi ya yang membuat depresi, cemas ya, apa namanya karena maka akan menimbulkan gangguan citra tubuh. Oke. Ini apa nih? Oke. Ya, stres ya. Ini stres apa ini? Apa ini? Ya, karena ya stresor yang menyebabkan gambaran tubuh ini ya seperti kehilangan bagian tubuh ya, kehilangan bagian tubuh itu menyebabkan stresor yang tinggi. Hasil tindakan operasi ya, hasil tindakan operasi misalnya di apa namanya eh, payudara aja di dalam tubuh ya. Nah, itu ya nanti saya gimana nih udah cacat ini apa namanya eh, payudara saya sudah ada codetan misalnya ya. Oh, tangan saya ada bekas ininya apa operasinya. Tangan saya kok jadi sekarang jadi bengkok gara-gara habis operasi. Nah, itu hasil tindakan operasi. Perubahan ukuran bentuk dan penampilan ya, perubahan ukuran kok uh, kuping saya besar sebelah misalnya, kok bentuk bentuk hidung saya pesek ya, penampilan saya tidak menarik ya, itu yang menyebabkan stres tentang gambaran diri tubuh ya. Proses patologi penyakit ya, ini beberapa penyakit menyebabkan uh, stresor pada individu, misalnya apa ya, apa namanya uh, penyakit TBC menyebab dia menjadi kurus, agak bungkuk misalnya gitu ya. Terus penyakit apa lagi ya yang menyebabkan ada proses perubahan pada tubuhnya ya, kegagalan fungsi bagian tubuh ya, kakinya misalnya jalannya menjadi pincang ya, uh, uh, tangannya menjadi apa namanya uh, lemah sebelah misalnya ya. Nah, itu juga dapat menyebabkan stresornya. Perubahan tubuh sehubungan dengan tumbuh kembangnya ya. Nah, ini ada kegagalan dalam tumbuh kembang, ini bisa menyebabkan stresor. Prosedur pengobatan seperti radiasi, transplantasi dan lain-lain. Oke. Faktor yang mempengaruhi derajat ancaman terhadap gambaran tubuh ini yang mempengaruhi derajat ancaman ya, bagaimana individu itu memandang ya apa namanya ancaman stresor tadi, apa namanya gambaran tubuh kita itu terhadap individu ya, arti stresor bagi individu ya yang membuat yang apa namanya
wah namanya